Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Pemprov Kalimantan Timur Angkatan 53, kelompok 3B beranggotakan sebagai berikut. Pertama, Farid Mahdi AMD Kep. Kedua, Musabirin AMD Kep. Ketiga, Anistika Janatapuri AMD Kes. Keempat, Wahyu Imam Santoso AMD AK. Kelima, Fiklia Nakiroh AMD Kep. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang analisis isu kontemporer. Apa itu analisis isu kontemporer? Analisis isu kontemporer merupakan suatu cara untuk memahami isu strategis yang diangkat di era globalisasi saat ini. Di era globalisasi seperti sekarang ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam persoalan seiring meningkatnya arus pasar bebas atau ekonomi global. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya ASN untuk mengenal dan memahami isu-isu kontemporer. Untuk mengetahui apa saja isu-isu tersebut, mari kita simak pemaparan dari rekan-rekan kami. Pertama, korupsi dan money laundry. Korupsi, siapa yang tidak kenal dengan istilah ini? Tentunya sebagai calon ASN kita harus mengenal agar bisa terhindar dari praktik korupsi. Nah, secara harfiah, korupsi itu mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dapat disuap. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Negara yang sangat kaya, banyak sumber kekayaan alamnya, seperti Indonesia, namun jika penguasanya korup, di mana sumber kekayaan yang dijual kepada asing, harga-harga barang pokok semakin membumbung tinggi, bahkan terjadi kelangkaan karena ditimbun dan monopoli. Akibatnya banyak terjadi kemiskinan dan kematian di sana sini. Nah, orang yang melakukan praktik korupsi ini biasanya akan selalu melakukan cara untuk menyembunyikan kejahatannya tersebut. Sebagaimana perbuatan jahat pasti akan menimbulkan kejahatan lain. Nah, koruptor pasti melakukan praktik money laundry untuk menyembunyikan hasil korupsi yang ia lakukan. Istilah money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia ialah aktivitas pencucian uang. Kegiatan money laundering ini memiliki arti upaya untuk menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Yang kedua, narkoba. Narkoba. Pada zaman dahulu, narkoba digunakan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Seiring berjalannya waktu, narkoba dipakai dan disalahgunakan oleh pihak bertanggung jawab yang mencari keuntungan semata. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, proxy war dan terorisme. Pembahasan isu kontemporer selanjutnya adalah proxy war. Proxy war atau perang proxy adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Perang proxy berbeda dengan perang konvensional, karena tidak bergantung pada seberapa kuat senjata yang digunakan, melainkan lebih kepada kekuatan berpikir. Perang proxy ini sangat berbahaya dan menakutkan, karena tidak jelas siapa kawan dan siapa lawan. Mengingat Indonesia adalah negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, membuat negara ini rentan terhadap ancaman proxy war. Untuk itu, sebagai ASN, perlu menyadari adanya ancaman proxy war sejak dini dan meningkatkan perannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pembahasan isu selanjutnya adalah tentang terorisme dan radikalisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan ancaman atau kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Sedangkan pengertian radikalisme adalah paham atau tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik sosial atau politik, dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Yang keempat, kejahatan komunikasi massal. Kejahatan komunikasi massa. Beberapa jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada konteks komunikasi massa diantaranya cybercrime atau kejahatan cyber. Kemudian ada hate speech atau ujaran kebencian dan hoax, berita bohong. Dengan memperhatikan begitu besar pengaruh media komunikasi dalam membentuk persepsi, opini, sikap maupun perilaku sampai dengan tindakan, maka kehati-hatian serta kesadaran menggunakan media menjadi sangat penting. Demikian pemaparan materi analisis isu-isu kontemporer dari kelompok 3B. Terima kasih atas perhatiannya.